Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan share ke keluarga atau teman kalian, supaya kita bisa terus membahas rahasia primbon Jawa yang jarang dibuka ke publik. Oke, sekarang mari kita mulai. Karena pembahasan kali ini khusus untuk kalian yang ingin rezekinya mengalir lebih lancar. Halo teman-teman. Pernahkah kalian mendengar tentang kekuatan weton pahing? Konon, orang yang lahir di hari pahing memiliki energi rezeki yang luar biasa jika lingkungannya mendukung. Nah, hari ini saya akan membongkar rahasia 7 benda di rumah yang bisa membuat rezeki kalian mengalir deras. Tapi ada satu benda yang sering dianggap sepele, padahal ini nomor 3, sangat penting. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis. Teman-teman, sebelum kita membahas benda-benda ajaib di rumah yang bisa membuat rezeki mengalir deras bagi orang weton pahing, kita harus memahami dulu siapa itu weton pahing dan mengapa energi rezekinya begitu luar biasa. Dalam primbon Jawa, setiap weton lahir dengan karakter dan takdir tertentu. Hari kelahiran seseorang ternyata bukan sekadar angka di kalender, melainkan sebuah petunjuk alam semesta tentang potensi hidupnya, termasuk soal rezeki, jodoh, dan kesehatan. Pahing adalah salah satu weton yang memiliki keberuntungan unik. Orang yang lahir pada hari pahing dipercaya memiliki aura magnetik untuk menarik rezeki, peluang, dan keberuntungan. Tapi sayangnya, banyak orang pahing yang tidak menyadari potensi ini karena lingkungannya tidak mendukung atau benda-benda rumahnya tidak selaras dengan energi semesta. Primbon Jawa menekankan, keberuntungan itu bukan hanya soal usaha, tapi juga soal keselarasan energi di sekitar kita. Rumah, bagi orang Jawa, bukan hanya tempat tinggal fisik. Rumah adalah wadah energi, media yang menyimpan getaran baik maupun buruk. Energi ini bisa memengaruhi kesehatan, hubungan, dan tentu saja, rezeki. Orang pahing yang lingkungannya penuh dengan energi positif, dipercaya akan mengalami kemudahan dalam segala hal. Sebaliknya, rumah yang berantakan atau penuh energi negatif bisa menahan rezeki dan peluang. Energi rezeki bagi weton pahing bukan hanya tentang uang. Energi ini mencakup semua bentuk limpahan, kesehatan yang baik, kesempatan bekerja, ide kreatif, dan koneksi sosial yang menguntungkan. Primbon Jawa bahkan menyebut, energi rezeki akan datang dengan lebih cepat jika penghuni rumah menyadari dan menata benda-benda di sekitarnya. Ini bukan sekadar mitos. Ini adalah filosofi kuno tentang keseimbangan hidup, di mana manusia dan alam semesta harus harmonis. Nah, di bab-bab berikutnya, kita akan membahas 7 benda ajaib di rumah yang bisa memicu aliran rezeki ini. Tapi sebelum itu, penting untuk memahami bahwa energi ini bekerja seperti magnet. Jika ada hal-hal yang menghambat atau salah penempatan, energi rezeki tidak akan maksimal. Misalnya, benda pecah, kotor, atau tersimpan sembarangan bisa memblokir aliran positif. Bahkan benda yang terlihat sederhana sekalipun bisa menjadi kunci utama. Bagi orang pahing, kesadaran ini sangat penting. Energi rezeki adalah hak mereka, tapi agar mengalir deras, lingkungan rumah harus mendukung. Bayangkan rumah sebagai tubuh manusia. Setiap benda adalah organ yang memengaruhi aliran energi. Tempat yang gelap atau berantakan bisa ibarat penyakit yang menghambat tubuh. Sebaliknya, benda yang bersih, terang, dan tertata rapi akan memperkuat energi positif, sehingga rezeki bisa datang hampir tanpa kita sadari. Dalam primbon Jawa, ada aturan tak tertulis, rezeki mengalir ke tempat yang layak menerimanya. Jadi, benda di rumah bukan sekadar hiasan atau utilitas sehari-hari, tapi medium yang menyalurkan energi semesta. Orang pahing yang memahami hal ini, bisa membuat rumahnya seperti magnet raksasa yang menarik peluang dan kemakmuran. Setelah kalian memahami pentingnya lingkungan rumah, bab selanjutnya akan mengungkap benda pertama dan kedua yang wajib dimiliki untuk membuka aliran rezeki. Tapi ingat, meskipun terlihat sederhana, benda-benda ini memiliki kekuatan energi yang luar biasa. Bahkan satu kesalahan kecil dalam penataan bisa menahan aliran rezeki. Jadi, teman-teman,
Mari kita siapkan diri untuk menyelami rahasia Primbon Jawa dan kekuatan weton pahing. Persiapkan pena dan catatan, karena setiap benda yang akan saya ungkapkan memiliki makna yang dalam, simbol yang kuat, dan bisa mengubah hidup kalian. Siap-siap, karena energi rezeki weton pahing akan segera terbuka di hadapan kalian. Setelah kita memahami pentingnya weton pahing dan energi rezeki yang melekat pada rumah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, benda-benda di rumah yang bisa membuka aliran rezeki. Dalam Primbon Jawa, tidak semua benda sekadar dekorasi atau utilitas. Ada beberapa benda yang memiliki energi khusus untuk mengalirkan rezeki, dan dua benda pertama ini merupakan kunci pembuka energi bagi orang pahing. Benda pertama adalah tempat air bersih. Air bukan hanya simbol kehidupan, tapi juga simbol rezeki yang mengalir. Dalam Primbon Jawa, rumah yang memiliki sumber air bersih dianggap sebagai rumah yang memancarkan energi keberuntungan. Jangan biarkan air kotor atau tergenang terlalu lama, karena energi rezeki akan tersumbat. Tempat air bisa berupa kendi, vas, atau bahkan keran air yang selalu bersih. Lebih menarik lagi, jika aliran air dapat bergerak, misalnya air mancur mini di dalam rumah, energi rezeki akan terus mengalir tanpa henti. Banyak orang meremehkan hal ini, menganggap air hanya kebutuhan sehari-hari. Tapi bagi weton pahing, air bersih adalah simbol aliran energi yang harus dijaga. Seperti sungai yang mengalir ke laut, rezeki juga akan mengalir ke rumah yang siap menampungnya. Bahkan Primbon menyebutkan, air yang mengalir di rumah akan membawa peluang tak terduga, keberuntungan kecil yang menumpuk, hingga rezeki besar yang tiba-tiba datang. Benda kedua adalah lampu atau sumber cahaya di rumah. Cahaya dalam Primbon tidak hanya menerangi ruangan, tetapi juga menyalurkan energi positif. Rumah yang gelap dianggap menahan rezeki dan peluang, karena energi yang masuk akan terperangkap atau hilang begitu saja. Lampu di ruang tamu, lorong, atau area depan rumah berperan sebagai pintu masuk energi positif. Semakin terang dan bersih cahaya tersebut, semakin mudah rezeki masuk. Selain cahaya fisik, lampu juga membawa simbolisasi spiritual. Dalam budaya Jawa, cahaya adalah penanda terbukanya jalur rezeki. Dengan menyalakan lampu pada pagi atau sore hari, rumah seakan memanggil semesta untuk mengirimkan energi keberuntungan. Bahkan Primbon menyarankan, hindari lampu redup atau rusak, karena bisa membuat aliran energi tersumbat dan keberuntungan menurun. Kombinasi benda pertama dan kedua ini sangat penting. Tempat air bersih membawa aliran rezeki, sedangkan cahaya lampu membuka jalan bagi energi tersebut masuk. Bayangkan, air adalah sungai rezeki, dan lampu adalah jembatan yang mengarahkan aliran itu ke dalam rumah. Tanpa salah satu dari benda ini, aliran rezeki bisa terhambat atau bahkan tersumbat. Selain itu, penataan benda juga penting. Air harus berada di tempat yang strategis, misalnya dekat pintu masuk atau ruang tengah, agar energi dapat menyebar ke seluruh rumah. Lampu harus ditempatkan di area yang sering dilalui penghuni, sehingga energi positif selalu bergerak dan tidak stagnan. Primbon Jawa mengingatkan, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi wadah energi, dan benda-benda ini adalah medium untuk menarik rezeki. Orang pahing yang menata benda pertama dan kedua ini dengan benar, biasanya akan merasakan perubahan energi dalam rumah. Suasana menjadi lebih terang, nyaman, dan terasa magnet rezeki. Bahkan tanpa disadari, peluang pekerjaan, keberuntungan, dan ide kreatif mulai datang lebih mudah. Jadi jangan anggap sepele benda-benda ini. Mereka bukan hanya utilitas, tapi kunci pembuka energi keberuntungan yang sangat kuat bagi weton pahing. Di bab berikutnya, kita akan membahas benda ketiga, yang sering dianggap sepele oleh banyak orang, padahal ini adalah kunci utama agar energi rezeki bisa mengalir maksimal. Jangan sampai terlewat, karena benda ini bisa menentukan apakah rezeki kalian mengalir deras atau tersumbat. Teman-teman, kita sampai di bagian paling penting dan sering diabaikan oleh orang pahing, benda ketiga. Ini adalah benda yang sering dianggap sepele,
Bahkan banyak yang menyepelekannya. Tapi sebenarnya merupakan kunci utama agar energi rezeki mengalir deras ke rumah kalian. Benda ketiga adalah cermin atau kaca. Ya, terdengar sederhana. Tapi Primbon Jawa menekankan bahwa cermin bukan hanya untuk melihat diri, melainkan media memantulkan energi semesta. Cermin memantulkan cahaya, aura positif, dan simbol rezeki. Posisi, kondisi, dan arah cermin sangat menentukan apakah energi rezeki masuk atau justru terhambat. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang Pahing adalah menaruh cermin sembarangan. Cermin retak, pecah, atau kotor bisa menjadi penghalang energi. Benda sederhana ini, jika tidak ditempatkan dengan benar, justru memantulkan energi negatif dan menghalangi rezeki. Primbon bahkan menyebut bahwa cermin yang salah penempatan bisa membuat keberuntungan macet, peluang hilang, dan rezeki tersumbat. Lalu, bagaimana cara menata cermin yang benar? Pertama, pastikan cermin bersih dan utuh. Tidak ada retakan atau noda yang mengganggu. Kedua, posisikan cermin di area yang strategis, misalnya di ruang tamu, dekat pintu masuk, atau di lokasi yang memantulkan cahaya dari luar. Jangan letakkan cermin menghadap kamar mandi atau area kotor, karena ini akan memantulkan energi negatif dan menahan rezeki. Selain itu, ukuran cermin juga berpengaruh. Cermin yang terlalu kecil cenderung menahan energi, sedangkan cermin yang proporsional dengan ruang bisa memperkuat aliran energi positif. Primbon Jawa mengatakan, cermin adalah seperti jendela ke semesta. Semakin bersih dan jelas pantulannya, semakin banyak energi positif yang masuk ke rumah. Menariknya, cermin tidak hanya memantulkan energi rezeki secara fisik. Benda ini juga bekerja pada alam spiritual. Energi positif yang dipantulkan oleh cermin bisa membantu menarik peluang yang selama ini tidak terlihat, ide kreatif, atau bahkan keberuntungan finansial yang datang tiba-tiba. Banyak orang Pahing yang mengaku, setelah menata cermin dengan benar, mereka mulai menemukan peluang usaha baru, tawaran pekerjaan, atau bahkan keberuntungan kecil yang berlipat menjadi besar. Yang membuat benda ketiga ini sangat unik adalah sifatnya yang serba otomatis bekerja. Tidak seperti benda lain yang perlu dirawat setiap hari, cermin cukup dijaga kebersihannya dan ditempatkan dengan tepat. Energi rezeki akan memantul secara alami, bahkan ketika penghuni rumah sedang sibuk atau tidur. Tapi jika diabaikan, semua benda lain di rumah bisa kehilangan efektivitasnya. Inilah alasan mengapa nomor 3 sering disebut sebagai kunci utama oleh Primbon Jawa. Selain itu, cermin juga berfungsi sebagai simbol refleksi diri. Dalam budaya Jawa, orang yang lahir di weton Pahing dianjurkan untuk selalu introspeksi dan menjaga niat baik. Cermin menjadi pengingat visual dan simbol spiritual bahwa rezeki tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari sikap, niat, dan energi positif yang kita pancarkan. Jadi teman-teman, jangan anggap sepele benda yang terlihat biasa ini. Cermin adalah kunci yang membuka aliran rezeki, energi positif, dan keberuntungan bagi rumah orang Pahing. Bersihkan, tata, dan tempatkan dengan benar. Jika benda ketiga ini sudah terpasang dan tertata, energi rezeki akan mengalir dengan lancar, membuat rumah kalian menjadi magnet kemakmuran dan peluang. Di bab berikutnya, kita akan membahas benda keempat dan kelima, yang akan memperkuat energi rumah dan membantu rezeki datang lebih cepat dan stabil. Bersiaplah, karena kombinasi benda-benda ini akan membuat rumah kalian seakan dipenuhi aura keberuntungan. Setelah kita membahas benda ketiga yang kerap dianggap sepele, cermin, sekarang saatnya melangkah ke benda keempat dan kelima, yang berperan untuk memperkuat energi rezeki di rumah orang Pahing. Jika benda pertama hingga ketiga membuka aliran rezeki, benda keempat dan kelima memastikan energi itu bertahan dan berkembang, sehingga rezeki tidak hanya datang sesekali, tapi mengalir stabil dan terus-menerus. Benda keempat adalah tanaman hijau atau bunga segar. Tanaman bukan hanya mempercantik rumah, tapi juga membawa energi kehidupan yang kuat. Dalam Primbon Jawa, tanaman melambangkan pertumbuhan, keberuntungan, dan kesuburan.
Bunga segar atau tanaman sehat di rumah akan menyerap energi negatif dan mengubahnya menjadi energi positif, sekaligus memancarkan aura kesejahteraan. Namun, tidak semua tanaman bisa membawa keberuntungan. Tanaman layu, mati, atau kotor justru bisa menahan energi dan membuat rezeki tersumbat. Oleh karena itu, orang Pahing disarankan untuk selalu merawat tanaman dengan rutin, menyiram, membersihkan daun, dan memastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup. Bahkan Primbon Jawa menyebut, tanaman yang tumbuh subur di rumah Pahing dapat menarik peluang usaha, ide kreatif, dan rezeki tak terduga yang datang secara alami. Selain tanaman, bunga segar juga memiliki peran simbolis. Bunga melambangkan keindahan, kesucian niat, dan energi positif yang mengalir tanpa hambatan. Menaruh vas bunga di ruang tamu atau dekat pintu masuk rumah dianggap membuka jalur energi rezeki dari luar, seperti magnet yang menarik peluang dan keberuntungan ke dalam rumah. Benda kelima adalah hiasan emas atau benda berwarna emas. Ini tidak harus berupa perhiasan besar, vas kecil, patung, atau aksesoris berwarna emas pun cukup. Dalam Primbon Jawa, warna emas adalah simbol kemakmuran, kekayaan, dan aura keberuntungan. Kehadiran benda berwarna emas di rumah Pahing membantu memperkuat energi positif yang sudah dibuka oleh benda sebelumnya. Menariknya, benda berwarna emas juga memiliki efek psikologis. Warna emas memberi rasa kaya dan makmur, yang secara halus mempengaruhi pola pikir penghuni rumah. Pola pikir positif ini selaras dengan energi semesta dan membantu menarik peluang finansial, tawaran usaha, atau keberuntungan lain. Jadi, emas bukan sekadar hiasan, tetapi penguat energi rezeki yang membuat rumah orang Pahing lebih magnetis. Penataan kedua benda ini juga penting. Tanaman sebaiknya ditempatkan di area yang mudah terlihat, seperti ruang tamu atau dekat jendela, sehingga energi bisa tersebar ke seluruh rumah. Benda emas bisa ditempatkan di rak, meja, atau altar kecil di ruang utama. Jangan menumpuk benda emas sembarangan. Energi akan terhambat jika benda ini tidak diatur dengan rapi dan proporsional. Kombinasi benda keempat dan kelima ini membuat energi rumah menjadi stabil, seimbang, dan magnet rezeki semakin kuat. Dengan tanaman hijau yang menyerap energi negatif dan benda emas yang memperkuat energi positif, rumah Pahing akan memancarkan aura kemakmuran yang tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga spiritual. Primbon Jawa menekankan, orang Pahing yang menata benda keempat dan kelima dengan benar biasanya merasakan perubahan nyata dalam hidup. Peluang usaha mulai terbuka, rezeki tambahan datang dari sumber tak terduga, dan suasana rumah menjadi nyaman sekaligus penuh energi positif. Bahkan para tetangga bisa merasakan aura keberuntungan yang terpancar dari rumah ini. Jadi, teman-teman, jangan anggap sepele tanaman hijau dan benda berwarna emas. Keduanya bukan hanya dekorasi, tapi penguat energi rezeki yang membuat rumah orang Pahing menjadi magnet kemakmuran. Di bab berikutnya, kita akan membahas benda keenam dan ketujuh, yang menjadi penutup energi rezeki, sehingga aliran rezeki di rumah kalian akan maksimal dan stabil. Teman-teman, setelah kita membahas benda keempat dan kelima yang memperkuat energi rezeki di rumah weton Pahing, kini saatnya kita memasuki bab paling pamungkas, benda keenam dan ketujuh. Dua benda ini berfungsi sebagai penutup energi, memastikan aliran rezeki tidak hanya terbuka dan kuat, tetapi juga stabil dan bertahan lama. Tanpa benda-benda ini, energi rezeki bisa keluar atau terhambat, meskipun benda pertama hingga kelima sudah tertata dengan sempurna. Benda keenam adalah tempat uang atau laci khusus rezeki. Primbon Jawa menekankan, menyimpan uang di tempat khusus dengan niat yang jelas bisa membuat rezeki datang lebih mudah. Laci ini bukan sekadar tempat menaruh uang receh, tapi simbol kesiapan rumah dan penghuninya menerima keberuntungan dari semesta. Energi rezeki cenderung tertarik pada benda yang diberi fokus dan tujuan. Menata laci atau kotak uang ini pun memiliki aturan. Pertama, harus rapi dan bersih. Jangan biarkan uang berserakan atau kotor, karena energi positif akan tersumbat. Kedua,
Jangan biarkan kotak uang kosong terlalu lama. Primbon menyebut, kotak yang kosong terlalu lama akan menahan aliran rezeki. Selalu isi kotak ini, meskipun sedikit, sebagai simbol kesiapan menerima berkah dan peluang. Yang menarik, benda keenam ini juga memiliki dimensi spiritual. Laci uang berfungsi sebagai magnet yang memfokuskan niat penghuni rumah. Orang Pahing yang rutin menjaga kotak ini biasanya mengalami kemudahan dalam kehidupan finansial. Tawaran usaha datang tiba-tiba, peluang kerja terbuka, dan rezeki tambahan mengalir dari sumber tak terduga. Benda ketujuh adalah alat menulis atau buku catatan impian. Ternyata, menulis niat, target finansial, atau impian di rumah memiliki efek energi yang luar biasa. Primbon Jawa menyebut, menulis niat dengan konsisten mengirimkan energi positif ke semesta, seolah kita menyuarakan keinginan dan membuka jalur bagi rezeki untuk datang. Buku ini bisa berupa jurnal, buku catatan biasa, atau buku impian yang dikhususkan untuk menulis niat dan target rezeki. Selain simbol energi, benda ketujuh juga membantu fokus mental dan spiritual penghuni rumah. Dengan menulis niat, orang Pahing menanamkan keyakinan bahwa rezeki akan datang, sehingga tindakan sehari-hari mereka selaras dengan tujuan. Energi positif ini menambah magnetisme rumah, membuat peluang yang sebelumnya tak terlihat menjadi nyata, dan memperkuat aliran rezeki yang sudah dibuka oleh benda pertama hingga keenam. Kedua benda ini, ketika dikombinasikan dengan 5 benda sebelumnya, menjadikan rumah orang Pahing magnet energi rezeki yang sempurna. Tempat uang menarik keberuntungan finansial, sementara buku catatan niat menyalurkan energi positif secara spiritual. Bersama-sama, mereka menutup aliran energi sehingga rezeki tidak keluar, peluang datang dengan stabil, dan keberuntungan mengalir tanpa henti. Primbon Jawa menegaskan, orang Pahing yang menata semua 7 benda dengan benar biasanya akan merasakan perubahan drastis. Rumah terasa lebih harmonis, energi positif mengisi setiap sudut, dan rezeki datang dari berbagai arah, tak hanya berupa uang, tapi juga kesempatan, ide, dan kesehatan yang terjaga. Bahkan tetangga dan orang di sekitar bisa merasakan aura keberuntungan yang terpancar dari rumah ini. Jadi, teman-teman, pastikan benda keenam dan ketujuh ini hadir di rumah kalian. Bersihkan, tata, dan gunakan dengan niat yang jelas. Ini bukan sekadar ritual, tapi cara harmonisasi energi rumah agar weton Pahing bisa menikmati aliran rezeki yang stabil, melimpah, dan berkelanjutan. Di bab terakhir, kita akan menutup seluruh rahasia ini dengan kesimpulan dan tips agar energi rezeki tetap mengalir setiap hari, plus ajakan sederhana untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman kalian. Teman-teman, kita telah menelusuri seluruh rahasia 7 benda di rumah orang weton Pahing yang bisa membuat rezeki mengalir deras. Mulai dari benda pertama hingga ketujuh, semuanya memiliki fungsi unik dan berperan dalam menyalurkan energi positif dari semesta ke rumah kita. Tapi, seperti semua energi, agar tetap mengalir, dibutuhkan perhatian, konsistensi, dan kesadaran dari penghuni rumah. Di bab terakhir ini, kita akan membahas bagaimana cara menjaga aliran energi ini agar tetap maksimal, sekaligus merangkum semua benda dan aturan yang telah kita bahas. Pertama, ingat bahwa energi rezeki adalah hak setiap orang Pahing, tapi rumah harus siap menampungnya. Bersihkan rumah secara rutin, rapikan semua benda, pastikan cermin, lampu, tanaman, emas, laci uang, dan buku catatan niat berada pada posisi yang tepat. Keselarasan energi rumah menciptakan harmoni antara manusia dan semesta, dan inilah yang memicu rezeki datang tanpa halangan. Kedua, jangan lupa untuk selalu mengisi niat positif di hati. Primbon Jawa menekankan bahwa niat baik, ketulusan, dan keyakinan bahwa rezeki akan datang, memperkuat aliran energi. Misalnya, setiap kali menulis di buku catatan impian atau menaruh uang di laci khusus, lakukan dengan kesadaran penuh. Energi yang mengalir dari niat ini bekerja secara tidak terlihat, membantu menarik peluang dan kemakmuran. Ketiga, perhatikan simbol dan kondisi benda.
Air harus selalu bersih dan mengalir. Lampu harus terang. Tanaman harus sehat. Cermin harus utuh dan bersih. Dan benda emas harus rapi. Kesalahan kecil, seperti cermin retak atau lampu mati, bisa mengurangi kekuatan aliran rezeki. Jadi, perawatan dan perhatian sehari-hari sangat penting. Keempat, energi rezeki juga bersifat dinamis. Primbon Jawa mengingatkan bahwa energi positif akan mengalir lebih kuat jika penghuni rumah tetap aktif, kreatif, dan terbuka terhadap peluang. Rumah bukanlah satu-satunya penentu rezeki, tapi medium yang memperkuat niat dan usaha manusia. Jadi, jangan hanya menata benda, lakukan tindakan nyata yang selaras dengan tujuan hidup dan niat positif kalian. Seluruh benda yang telah kita bahas bekerja sebagai sistem. Air bersih, membuka aliran rezeki. Lampu terang, membimbing energi masuk. Cermin, memantulkan energi positif. Tanaman hijau atau bunga segar, menyerap energi negatif dan menyebarkan energi positif. Benda emas, memperkuat aura kemakmuran. Laci khusus uang, magnet finansial. Buku catatan impian, menyalurkan niat positif ke semesta. Jika semua benda ini tertata dengan benar, rumah orang Pahing akan menjadi magnet rezeki yang sempurna, memancarkan energi positif yang tidak hanya menarik uang, tapi juga kesehatan, peluang, ide kreatif, dan hubungan yang harmonis. Akhir kata, teman-teman, jangan anggap ini sekadar tradisi atau ritual. Ini adalah cara harmonisasi energi rumah dan diri dengan alam semesta. Dengan kesadaran, konsistensi, dan penataan benda-benda ini, rezeki akan datang lebih mudah, lebih cepat, dan mengalir stabil. Sekarang, waktunya kalian bertindak. Cek rumah kalian, pastikan semua benda hadir dan tertata dengan baik, dan isi dengan niat positif. Rumah kalian akan menjadi magnet rezeki yang luar biasa. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan rahasia Primbon Jawa berikutnya. Semoga rezeki kalian selalu mengalir deras, seperti energi weton Pahing yang tak pernah padam. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan rahasia Primbon Jawa berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga rezeki kalian mengalir deras seperti energi weton Pahing.